Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Prastio, NIM 2112230097, kelas 3 RSF dari kelompok 3. Tugas pengantar ekonomi pembangunan. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu mazhab historismus. Mazhab historismus ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Dalam mazhab historismus ini terdapat 4 teori. Yang pertama, teori dari Friedrich List. Yang kedua, dari Bruno Hilbert Brandt. Yang ketiga, dari Karl Bacher. Yang keempat, dari Walt Whitman Rostow. Yang pertama, Friedrich List menyatakan bahwa tahap perkembangan ekonomi, yaitu cara produksi. Dalam tahap produksi ini memiliki 5 tahap. Yang pertama, tahap primitif. Yang kedua, tahap beternak. Yang ketiga, tahap pertanian. Yang keempat, tahap manufacturing. Yang kelima, tahap industri dan manufaktur. Teori yang kedua dari Bruno Hilbert Brandt yang menyatakan bahwa tahap perkembangan ekonomi, yaitu cara distribusi. Dalam tahap distribusi ini terdapat 3 tahap, yaitu perekonomian barter. Yang kedua, perekonomian uang. Yang ketiga, perekonomian kredit. Selanjutnya, teori yang ketiga dinyatakan oleh Karl Bacher. Ia menyatakan bahwa tahap perkembangan perekonomian, yaitu dengan produksi dan distribusi. Dalam tahap produksi dan distribusi ini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu perekonomian produksi untuk keperluan sendiri. Yang ketiga, perekonomian kota. Yang keempat, perekonomian nasional. Selanjutnya, teori yang keempat yang dinyatakan oleh Walt Whitman Rostow. Menurutnya, suatu proses perkembangan yang dapat menyebabkan perubahan, yaitu yang pertama, perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua, perubahan orientasi jumlah anak. Yang ketiga, perubahan kegiatan investasi. Yang keempat, perubahan sikap hidup dari adat istiadat. Adapun 5 tahap perkembangan ekonomi menurut Walt Whitman Rostow. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, prasyarat tinggal lantas. Yang ketiga, tinggal lantas. Yang keempat, menuju dewasa. Dan yang kelima, konsumsi tinggi. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya tentang mazhab historismus, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halam Pratama, NIM 2112-23074, kelas 3 RSF Sungai Lilin, jurusan S1 Manajemen, Universitas Setia Rahmania Sekayu. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya dan kawan-kawan mengenai teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun teori yang saya ingin sampaikan adalah teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang terbatas. Ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sebagai berikut. Adam Smith, filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya ke dalam buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Yang kedua, David Ricardo.
David Ricardo merumuskan teori ini dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith sebelumnya, menurutnya pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja, sehingga upah yang akan diberikan akan menurun. Sementara upah yang diberikan itu adalah untuk memenuhi taraf hidup minimum pekerja, sehingga kondisi ekonomi akan mengalami kemandekan atau stationary state. Selanjutnya adalah teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan tiga komponen. Tiga komponen penting yaitu adalah tenaga kerja, modal, dan teknologi. Ahli ekonom yang menopang teori pertumbuhan neoklasik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Yang kedua adalah Robert M. Solow. Pertumbuhan ekonomi Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. Perkenalkan, nama saya Dewi Anugriani Sawitri, NIM 21122309. Saya di sini akan membawakan teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang utama adalah hasil dari kekuatan endogen, bukan eksternal atau eksogen. Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan kontributor signifikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga berfokus pada eksternalitas positif dan efek limpahan ekonomi berbasis pengetahuan yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan pertama kali berkembang di Amerika Latin tahun 1960-an oleh Paul Baran. Menurut para penganut teori ini, fenomena keterbelakangan NSB terjadi ketika masyarakat para kapitalis tersebut tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalistik. Mereka terjebak dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-negara maju sehingga mereka kehilangan otonominya dan pada akhirnya menjadi negara-negara berkembang. Salah satu tokoh yang paling menonjol pencetus teori ini adalah Andre Gander Frank. Andre Gander Frank mengajukan 4 hipotesis, yaitu 1. Dalam struktur hubungan negara-negara pusat, ekonomi akan berkembang. 2. Negara-negara miskin yang menjadi satelit bagi negara-negara maju dapat mengalami perkembangan ekonomi yang pesat apabila mereka mampu melepaskan diri dari ikatan sistem kapitalisme dunia. 3. Sebagai besar negara-negara yang pada masa sekarang dikelompokkan sebagai negara-negara terbelakang adalah negara-negara yang pada masa lampau mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kapitalisme dunia. 4. Pertumbuhan yang pesat pada kawasan-kawasan latifundi merupakan hasil langsung dari dinamika dalam negeri di negara-negara tersebut.
Tokoh lain yang mengemukakan pendapat adalah Teotoni dos Santos, mengklasifikasikan ketergantungan ke dalam 3 jenis. 1. Ketergantungan kolonial. 2. Ketergantungan industri keuangan. 3. Ketergantungan teknologi industri. Sekian paparan materi dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.